Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nur Hidayah dengan nomor NIM 193223006, merupakan mahasiswa pendidikan matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi matematika mengenai persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Jadi, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki variabelnya itu pangkat 2. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0, lalu a, b, c merupakan elemen atau anggota dari bilangan real. Selanjutnya perhatikan contoh persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. A-nya berarti sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 0. Selanjutnya, x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. A-nya berarti sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 9. Untuk selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara faktorisasi, yang kedua dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Untuk selanjutnya kita bahas cara yang pertama yaitu cara faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan cara faktorisasi, terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Untuk syarat yang pertama yaitu apabila dikalikan hasilnya sama dengan a dikali c, dan syarat yang kedua yaitu apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan b. Jadi kita harus mencari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya sama dengan ac, dan apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Misalkan, dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah x1 dan x2. Maka berlaku hal berikut. x1 dikali x2 sama dengan A dikali C, dan x1 ditambah x2 sama dengan B. Untuk yang pertama, untuk A sama dengan 1. Faktorkan bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi dalam kurung x ditambah x1 dikali x ditambah x2 sama dengan 0. X kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan dalam kurung x ditambah x1 dikali x tambah x2 sama dengan x kuadrat ditambah x dikali x1 ditambah x dikali x2 ditambah x1 dikali x2 sama dengan x2 ditambah dalam kurung x1 ditambah x2 dikali x tambah x1 dikali x2. Jadi bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi dalam kurung x1 x ditambah x1 dikali dalam kurung x ditambah x2 sama dengan 0. Jika terdapat pasangan x1 x2 yang memenuhi x1 ditambah x2 sama dengan b, dan x1 dikali x2 sama dengan a dikali c. Kita pergi ke contoh. Carilah akar-akar kuadrat dari persamaan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0 dengan faktorisasi. Penyelesaian. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Berarti a-nya itu sama dengan 1, b-nya sama dengan negatif 3, dan c-nya sama dengan negatif 28. Cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya sama dengan 1 dikali negatif 28 sama dengan negatif 28, dan apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 3.
Nah, bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah negatif 7 dan 4. Karena apabila dikalikan negatif 7 dikali 4 hasilnya sama dengan negatif 28. Dan apabila dijumlahkan negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Sehingga x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 28 sama dengan 0 menjadi dalam kurung x ditambah 4 dikali x dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi x tambah 4 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan negatif 4 atau x negatif 7 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan 7. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 4 dan 7. Untuk selanjutnya yaitu untuk A tidak sama dengan 1. Faktorkan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi dalam kurung ax ditambah x1 dikali dalam kurung ax ditambah x2 per a sama dengan 0 menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan dalam kurung ax ditambah x1 dikali dalam kurung ax ditambah x2 per a sama dengan dalam kurung x ditambah x1 per a dikali dalam kurung ax ditambah x2 sama dengan ax kuadrat ditambah x dikali x1 ditambah x dikali x2 ditambah x1 dikali x2 per a sama dengan ax kuadrat ditambah dalam kurung x1 tambah x2 kali x ditambah x1 kali x2 per a. Jadi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi dalam kurung ax ditambah x1 dikali dalam kurung ax ditambah x2 per a sama dengan 0 jika terdapat pasangan x1, x2 yang memenuhi x1 ditambah x2 sama dengan b dan x1 dikali x2 sama dengan ac. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ke contoh soal. Carilah akar-akar kuadrat dari persamaan 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0 dengan faktorisasi. Untuk penyelesaiannya, 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0 berarti a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 2, dan c-nya sama dengan negatif 5. Cari dua bilangan sehingga hasil kalinya sama dengan 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15 dan jumlahnya sama dengan 2. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah negatif 3 dan 5 karena negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15 dan apabila dijumlah negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2 sehingga 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0 menjadi dalam kurung 3x ditambah 5 dikali dalam kurung 3x dikurangi 3 per 3 sama dengan 0 menjadi 3x ditambah 5 sama dengan 0 3x sama dengan negatif 5 dan x nya sama dengan negatif 5 per 3 atau untuk 3x negatif 3 sama dengan 0 menjadi 3x sama dengan 3 x nya menjadi 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 per 3 dan 1. Untuk selanjutnya, cara yang kedua yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Dan yang ketiga, buat ruas garis kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Kita langsung lihat ke contoh soal. Dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan berikut. Untuk yang A, x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Dan untuk yang B, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Penyelesaiannya untuk yang A,
X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, kita turunkan kedua ruasnya, ruas kanan dan ruas kiri itu kita tambah 16 sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 16. Dan kita turunkan lagi untuk ruas kiri dan ruas kanannya kita tambah dengan setengah dikali koefisien X pangkat 2 sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah dalam kurung setengah dikali 6 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah dalam kurung setengah dikali negatif 6 pangkat 2 menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah negatif 3 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah negatif 3 pangkat 2 menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 16 tambah 9 menjadi, kita sederhanakan, X dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 25. X dikurangi 3 sama dengan plus minus 5. Untuk X1 nya sama dengan, untuk positif 5 tambah 3 sama dengan 8. Atau untuk X2 untuk negatif 5 nya negatif 5 ditambah 3 sehingga menjadi X2 nya sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 8. Untuk yang B yaitu X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Kita turunkan lagi kedua ruas kiri dan ruas kanannya kita tambah dengan setengah dikali X dikali koefisien X pangkat 2 sehingga menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah dalam kurung setengah dikali 3 pangkat 2 sama dengan dalam kurung setengah dikali 3 pangkat 2 menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 9 per 4 sama dengan 9 per 4 menjadi dalam kurung X tambah 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 9 per 4 menjadi X tambah 3 per 2 sama dengan plus minus akar 9 per 4 menjadi X tambah 3 per 2 sama dengan plus minus 3 per 2. Untuk X1 nya 3 per 2 dikurangi 3 per 2 yaitu X1 nya sama dengan 0, atau untuk X2 nya negatif 3 per 2 dikurangi negatif 3 per 2 dikurangi 3 per 2 sehingga menjadi X2 nya negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 3 dan 0. Untuk cara yang ketiga yaitu rumus ABC. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC berikut. Untuk X1 nya negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, dan untuk X2 nya negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita lihat ke contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Untuk penyelesaiannya, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 sama dengan 0. Untuk A nya berarti sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 2, dan untuk C nya sama dengan negatif 24. Kita cari untuk yang X1 nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya X1 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita masukkan angka-angkanya sama dengan negatif 2 tambah akar negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 24 per 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah akar 4 tambah 96 per 2 sama dengan 2 ditambah akar 100 per 2 sama dengan 2 ditambah 10 per 2. Jadi X1 nya sama dengan 6.
Nah, untuk X2 nya kita masukkan lagi angka-angkanya sehingga menjadi negatif 2 dikurangi akar negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 24 per 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi akar 4 tambah 96 per 2 sama dengan 2 dikurangi akar 100 per 2 sama dengan 2 dikurangi 10 per 2, jadi X2 nya sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya yaitu negatif 4 dan 6. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemateri mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang maksimal dan kurang jelas. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.